Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinim. Hari ini Dinim lagi ada di Kabupaten Majalengka. Jadi karena Dinim penasaran nih sama Kerajaan Talaga Manggung dan ada apa aja peninggalannya, dan dari itu kita akan cari tahu hari ini. Dan Dini udah baca beberapa artikel mengenai Kerajaan Talaga Manggung ini dan kurang puas kalau misalnya kita nggak datang langsung gitu ya. Oh iya teman-teman, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, jadi kita usahakan untuk memakai masker. Beres. Untuk sampai di tujuan, dibutuhkan waktu 30 atau 45 menit untuk sampai di Kecamatan Talaga dari Kecamatan Lemasugi. Jika dari kota Bandung, dibutuhkan waktu 4 hingga 5 jam perjalanan. Kecamatan Talaga ini berada di daerah selatan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka sendiri berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasik di selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di barat. Pertama yang saya kunjungi adalah Museum Talaga Manggung. Museum ini didirikan untuk menyimpan peninggalan atau barang-barang pusaka dari Kerajaan Talaga Manggung. Bumi Alit ialah sebutan untuk bangunan Museum Talaga Manggung tersebut. Kerajaan Talaga Manggung terbentuk dengan berdirinya sebuah padepokan agama Buddha sekitar tahun 1371 yang menitik beratkan pada ajaran puji-pujian pada Siddhartha Gautama. Saatnya perkembangan agama Buddha membawa Prabu Dharma Suci menjadi raja. Pada tahun 1388 hingga 1420, tahta kerajaan dipimpin oleh Talaga Manggung, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta perhatian terhadap agama, pertanian, pengairan, kerajinan, serta kesenian rakyat. Kemudian, tahta kerajaan diserahkan pada anak kedua dari Raja Talaga Manggung, yaitu Ratu Simbar Kencana. Setelah itu, tahta diserahkan kepada Sunan Parung. Kemudian, pemerintahan diberikan kepada Ratu Parung Sunyalarang, yang menikah dengan Cicit Prabu Siliwangi. Dan pada pemerintahan Ratu Parung Sunyalarang inilah pengaruh agama Islam mulai mempengaruhi tatanan kehidupan dan pemerintahan di wilayah Kerajaan Talaga. Pemerintahan kerajaan terakhir dipimpin oleh Arya Sacanata sebelum VOC memindahkan pemerintahan ke Sindangkasih tahun 1817. Dari kunjungan saya ke museum, saya mendapatkan informasi mengenai peninggalan dari Kerajaan Talaga Manggung ini. Karena banyaknya pencurian pada warisan budaya ini, akhirnya peninggalan-peninggalan tersebut diamankan, disimpan, dan dirawat di rumah keturunan Kerajaan Talaga Manggung. Lokasi kedua yang saya kunjungi adalah Situ Sangiang. Jarak yang ditempuh untuk sampai ke Situ Sangiang sekitar 21 menit dari Museum Talaga Manggung. Sangiang merupakan lokasi kerajaan Talaga Manggung, namun pernah dipindahkan oleh Ratu Simbar Kencana dari Sangiang ke Walang Suji. Seperti kerajaan di Tatar Sunda pada umumnya, Kerajaan Talaga Manggung tidak meninggalkan bangunan, karena bangunan kerajaan menggunakan kayu yang mudah lapuk. Saat ini, Situ Sangiang menjadi tempat wisata religi.
Banyak ikan di situ Sangiang. Ini terjadi karena adanya larangan untuk menangkap ikan. Kita hanya diperbolehkan memberi makan ikan saja. Lokasi ketiga yang saya kunjungi adalah alun-alun Talaga. Banyak lokasi parkir di sini. Namun, saya memilih Masjid Al-Islah di Talaga Kulon. Jadi, kita hanya perlu menyeberang untuk sampai di alun-alun. Nama alun-alunnya adalah Talaga Manggung. Disesuaikan dengan nama kerajaan yang pernah berjaya di Talaga. Alun-alun ini baru direvitalisasi, yang kini kondisinya jauh lebih menarik dan nyaman untuk dikunjungi. Dari hasil renovasi terdapat relief pada suatu tembok di alun-alun. Relief ini menggambarkan sejarah dari kerajaan Talaga Manggung. Tidak semua sejarahnya digambarkan pada relief tembok, hanya garis besar atau tokoh-tokoh di kerajaan Talaga Manggungnya saja. Sampai di sini vlog Dini mengenai Talaga Manggung ini. Jangan lupa untuk berkunjung ke 3 lokasi tadi ya. Sampai jumpa lagi.